Shalom, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, syukur kami ucapkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Kami memohon kepadamu, ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Dalam putramu Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Evangelium Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Beginilah bunyinya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudari sekalian, perlu terlebih dahulu kita ketahui bahwa dalam pasal 2 yang dimulai dari ayat 1, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah mengenai pendaftaran masing-masing orang di kota asalnya yang menyebabkan Yusuf dan Maria meninggalkan Nazaret di Galilea menuju Betlehem di Yudea. Tepat seperti nubuat dalam Mika 5 ayat 1, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Disinilah kita melihat Allah memakai singsus tersebut untuk mengatur agar Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem pada waktu yang tepat. Betapa luar biasanya Allah kita. Ia mengatur sejarah sehingga perintah Kaisar Agustus menjadi alat baginya untuk merealisasikan rencana agungnya. Tidak ada suatu keadaan di luar kekuasaan Allah kita yang dapat menguasai. Ketika mereka di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Selanjutnya di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Malaikat itu memberitahukan kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bahwa hari itu telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu juga memberitahukan tandanya bagi gembala-gembala itu. Mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Setelah berita itu disampaikan kepada mereka, malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Mendengar berita itu, para gembala tersebut tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Mereka sangat yakin
sebab tidak ada yang perlu diragukan lagi jika sudah Tuhan yang telah memberitahukan sesuatu kepada kita. Sebab firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku dan benar-benar dapat dipercayai. Saudara-saudari sekalian, mereka segera berangkat ke sana. Mereka tidak membuang-buang waktu, tetapi justru cepat-cepat berangkat ke tempat itu. Di sanalah mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Kemiskinan dan kekurangan yang mereka jumpai dalam Kristus Tuhan tidak mengguncang iman mereka, sebab mereka sendiri mengetahui apa arti menjalani kehidupan dalam persekutuan yang menyenangkan bersama Allah dalam keadaan miskin dan kekurangan. Dan ketika para gembala itu melihat anak itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang dia. Sekalipun mereka tidak melihat sesuatu dalam diri anak itu yang dapat membuat mereka percaya bahwa dia adalah Kristus Tuhan, namun segala keadaan, walaupun miskinnya keluarga ini, benar-benar sesuai dengan tanda yang telah diberitahukan oleh malaikat itu, dan mereka pun merasa sangat puas. Mereka memberitahukan sesuai apa yang dikatakan malaikat itu, bahwa anak yang lahir itu adalah Sang Juru Selamat, bahkan ia adalah Kristus Tuhan. Di dalam dia ada damai sejahtera di bumi. Ia dikandung melalui kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh seorang perawan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Para gembala itu adalah orang-orang sederhana, bersahaja, dan jujur. Dan orang banyak tidak bisa mencurigai mereka telah merancang sesuatu untuk menipu. Karena itu besar kemungkinan apa yang mereka katakan itu benar adanya. Dan karena hal yang diberitakan itu benar, tidak bisa tidak orang banyak itu menjadi heran mendengar bahwa Sang Mesias harus dilahirkan dalam sebuah kandang dan bukan di dalam sebuah istana, bahwa para malaikat harus membawa kabar itu kepada para gembala miskin dan bukan kepada imam-imam kepala. Mereka merasa heran tetapi tidak pernah berusaha menyelidiki lebih lanjut mengenai Sang Juru Selamat itu, mengenai kewajiban mereka kepadanya, atau mengenai manfaat-manfaat yang akan mereka peroleh darinya. Mereka masih terlena dalam keheranannya. Lalu bagaimana orang-orang yang percaya memanfaatkan kabar tentang Juru Selamat ini? Perawan Maria menjadikannya sebagai bahan renungan pribadinya. Ia tidak banyak berbicara, tetapi menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ia mengumpulkan semua bukti itu bersama-sama dan menyimpannya baik-baik untuk dibandingkan dengan penemuan-penemuan lain yang dialaminya sesudah itu. Maria diam dan menyerahkan hal kemurnian moralnya yang dicurigai orang karena dia hamil di luar nikah kepada Allah yang akan membersihkan sangkaan orang-orang itu. Saudara-saudari sekalian, kebenaran tentang Kristus layak untuk dipelihara dan cara untuk memeliharanya agar aman adalah dengan merenungkannya. Merenungkan merupakan cara terbaik untuk membantu kita mengingat-ingat segala pemberitahuan tentang kedatangan Kristus itu. Selanjutnya kembalilah para gembala itu. Mereka memuji Allah atas segala sesuatu yang telah mereka dengar dari malaikat itu dan atas apa yang telah mereka lihat, yaitu seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka bersyukur kepada Allah bahwa mereka telah melihat Kristus meskipun dalam keadaan penuh kehinaan. Meskipun seperti sekarang palungan Kristus dan kemudian salibnya menjadi kebodohan dan batu sandungan bagi sebagian orang, namun sebagian orang melihat, mengagumi, dan memuji kebijaksanaan Allah dan kuasa Allah di dalam hal-hal ini. Ia adalah Tuhan yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dapat kita lihat dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 11. Saudara-saudari sekalian, melalui nats khotbah ini yang memberitahukan kepada kita mengenai kelahiran Kristus, juru selamat manusia, kita diajak dan segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Dialah Raja di atas segala raja. Marilah kita senantiasa memuji dan memuliakannya, sama seperti para gembala yang memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Betapa bersyukur kami Tuhan, Engkau datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kami manusia yang penuh dengan dosa ini. Kuatkanlah kami Tuhan untuk tetap beriman kepadamu. Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami. Dan berikan kepada kami Tuhan kekuatan untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati para pelayan-Mu dalam memberitakan Injil-Mu terhadap semua bangsa, supaya segala bangsa memuji dan memuliakan Engkau karena kebesaran-Mu. Tuhan, ampunilah kami atas segala keberdosaan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu ya Bapa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.